Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Latifah Zahra dengan NIM C140 akan membuat video terkait DNA sequencing dengan menggunakan aplikasi Mega. Untuk data DNA yang akan digunakan dalam video DNA sequencing ini adalah DNA dari lobster. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi Mega. Lalu setelah itu kita bisa klik Align, lalu kita klik Edit or Build Alignment, lalu kita klik Create a New Alignment. Nah, karena data type yang akan kita lakukan sequencing adalah DNA, maka yang dipilih adalah DNA. Nah, jika sudah muncul halaman seperti ini, kita dapat mengklik bagian ATCG dan memilih data-data yang sudah kita siapkan. Nah, selanjutnya akan muncul halaman seperti ini. Lalu, ketika sudah muncul halaman seperti ini, kita akan men-trim ataupun memotong bagian kurva yang belum stabil atau masih berantakan seperti itu. Yang bisa dilihat bahwa kurva di bagian depan ini masih terlihat berantakan sehingga menyulitkan untuk membaca urutan basa nukleotida. Nah, pada itu untuk kurva yang masih berantakan tersebut kita potong dengan cara kita mengklik di salah satu basa nukleotida yang dirasa menjadi awal dari uh, kurva yang sudah stabil seperti itu. Saya di sini memilih di bahasa di bagian sini. Lalu kita klik sampai terblok seperti ini hurufnya. Lalu setelahnya kita klik mask upstream of the cursor untuk memblok bagian depannya. Nah, setelah itu kita beralih ke bagian belakang karena biasanya di bagian belakang pun kondisi kurvanya itu berantakan seperti ini. Nah, di bagian sini kita blok sama, kita klik sekali untuk memblok, lalu kita klik yang mask downstream. Nah, jika sudah terblok di bagian depan dan belakang seperti ini, selanjutnya kita klik add unmask untuk memotong bagian depan dan belakangnya. Nah, jika sudah muncul halaman seperti itu, maka data yang kita trim tadi sudah tersimpan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama pada data-data lobster 2, 3, maupun 4. Nah, sebelum itu, untuk membedakan antara setiap data yang kita masukkan, itu di bagian data yang sudah kita sequence tadi, sudah kita trim tadi, kita rename atau kita beri nama sesuai dengan data awal, seperti itu. Nah, untuk bagian sequence satu ini bisa kita hapus terlebih dahulu karena kita tidak memerlukannya. Nah, jika keempat data tersebut sudah di-trim, maka hal selanjutnya yang kita perlu lakukan adalah kita blok semua data yang sudah kita punya. Caranya itu kita klik Ctrl dan A. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik di bagian di gambar W ini, kita klik di bagian, lalu kita klik Align DNA. Nah, di sini di bagian matriksnya, kita ganti di DNA weight matriksnya ini kita ganti menjadi postal W. Lalu selanjutnya data ini kita ekspor dengan format pasta. Kita tulis. Nah, selanjutnya kita kembali ke halaman utama, lalu kita klik phylogeny, kita klik yang neighbor joining, lalu kita pilih data yang tadi sudah kita simpan. Ya, di bagian sini kita pilih yang nucleotide, lalu kita klik OK. Kita klik yes. Kita klik OK. Kita klik yes lagi. Lalu untuk bootstrap-nya di sini,
Ini udah sesuai 1000, lalu kita klik OK. Nah, kita tunggu sampai pohon filageninya jadi. Nah, di sini dapat terlihat bahwa nah di sini dapat kita lihat hasil dari pohon filogeni terkait DNA sequencing dari keempat lobster. Dari pohon filogeni ini dapat kita ketahui bahwa lobster 1 memiliki kekerabatan dengan lobster 2 dan lobster 4. Seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.